Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah kelas F kelompok 5 ingin mempresentasikan video sebagai guna untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen resiko yang berjudul tentang pengelolaan resiko pada Bank Syariah Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengolahan risiko strategi pada bank syariah mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama ada identifikasi risiko strategi, perubahan lingkungan bisnis, pesaing industri perbankan syariah, perubahan regulasi dan kebijakan, perkembangan teknologi, perubahan referensi nasabah. Yang kedua ada mitigasi risiko, perencanaan bisnis yang komprehensif, penentuan berskala terhadap pencapaian target, evaluasi kinerja secara periode, penyesuaian strategi sesuai kondisi pasar. Yang ketiga ada aspek syariah kompetensi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, pengawasan dewan syariah, produk dan layanan sesuai Satwa DSN MUI, pengelolaan dana sesuai syariah. Yang keempat ada penguatan tata kelola, implementasi GCG yang efektif, pengembangan SDM yang kompeten, sistem pengendalian internal yang kuat, manajemen risiko terintegrasi. Yang kelima ada inovasi dan pengembangan, digitalisasi layanan perbankan, pengembangan produk inovatif, perluasan jaringan dan pasar, peningkatan kualitas layanan. Saya Asriandayani dengan NPM 22510200021 akan menjelaskan tentang pengelolaan risiko kepatuhan pada bank syariah. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman GCG dan kode etik. Tujuannya itu dengan meningkatkan pemahaman GCG dan kode etik, diharapkan seluruh karyawan bank dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan etik bisnis yang baik. Kedua itu ada penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dengan memperkuat pelaksanaan GCG dan memastikan kebutuhan debitur terpenuhi, bank dapat menghindari risiko kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan bank. Yang ketiga itu ada menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan menyampaikan laporan GCG, bank menunjukkan kepada OJK bahwa bank telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat itu ada meningkatkan pelaksanaan Know You Customer atau KYS, KYC, anti pencucian uang atau APU, dan pencegahan pendanaan teroris atau PPT. Dengan meningkatkan pelaksanaan KYC, APU, dan PPT, bank dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengelolaan risiko kepatuhan yang kelima adalah meningkatkan pelaksanaan compliance certification. Dengan meningkatkan pelaksanaan compliance certification, bank memastikan bahwa seluruh karyawannya memiliki pemahaman yang sama tentang peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Yang keenam, bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah, bank memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketujuh, memberdayakan kepatuhan syariah untuk mereview dan menganalisis kepatuhan pada produk bank atau kegiatan dengan prinsip syariah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, dan etika bisnis yang baik. Baik, saya akan menjelaskan pengelolaan imbal hasil Bank Syariah Indonesia yang menunjukkan beberapa karakteristik penting. Strategi pengelolaan. Yang pertama, fokus pada pembiayaan sektor retail dan UMKM. Yang kedua, peningkatan portofolio pembiayaan produktif. Yang ketiga, optimalisasi digital banking. Yang keempat, efisiensi biaya operasional. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, persaingan dengan vintage syariah.
Yang kedua, tekanan margin akibat kompetisi. Yang ketiga, kebutuhan inovasi produk. Yang keempat, pengelolaan kualitas pembiayaan. Capaian penting. Yang pertama, pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Yang kedua, peningkatan pangsa pasar. Yang ketiga, perbaikan kualitas layanan. Yang keempat, penguatan permodalan. Pengelola investasi Bank Syariah Indonesia tahun 2023 memiliki beberapa karakteristik dan perkembangan. Yang pertama, tren investasi 2023 memiliki 5 aspek penting. Pertumbuhan suku negara mencapai 15 sampai dengan 20%, peningkatan pembiayaan sektor produktif, ekspansi ke sektor ekonomi, fokus pada pembiayaan berkelanjutan, sustainable financing, pengembangan investasi berbasis teknologi. Yang kedua, kinerja portofolio. Return on investment ROI rata-rata 7-9%, rasio pembiayaan produktif 60 sampai dengan 65%, tingkat NPV non-performing financing kurang 3%. Pertumbuhan aset investasi 10 sampai dengan 12%, diversifikasi sektor industri. Yang ketiga, strategi utama tahun 2023, digitalisasi layanan investasi, penguatan syndicate financing, pengembangan green investment, peningkatan pembiayaan UMKM, optimalisasi manajemen likuiditas. Yang keempat adalah tantangan yang dihadapi, yaitu memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah volatilitas pasar global, persaingan dengan vintage, keterbatasan instrumen syariah, kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur teknologi. Dan yang kelima adalah poin pencapaian penting Bank Syariah Indonesia, yaitu memiliki 5 poin juga. Yang pertama adalah peningkatan market share, perbaikan kualitas aset, inovasi produk investasi, penguatan kerjasama internasional, dan yang terakhir adalah pengembangan ekosistem investasi syariah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.